Di atas panggung, gadis itu tiba-tiba merobek pita di pinggangnya. Detik berikutnya wanita licik pun menirunya dan malah menanggalkan bajunya di depan umum. Barulah semua orang sadar bahwa peniru sebenarnya adalah wanita licik. Padahal gadis itu berbakat luar biasa. Demi ujian masuk korps seni, ia pernah mengurung diri setengah tahun untuk menciptakan tarian. Namun di kehidupan sebelumnya saat hari perlombaan tiba, ia justru melihat wanita licik menari dengan gerakan yang sama persis. Semua orang pun menuduh gadis itu plagiat. Guru bahkan menudingnya berakhlak buruk dan melaporkannya ke direktur pabrik. Alasannya sederhana, karena wanita licik itu sebenarnya adalah anak haram sang guru. Direktur pun marah besar dan langsung mencabut kualifikasinya. Gadis itu tak bisa membela diri hingga akhirnya memilih melapor polisi. Tak disangka lelaki yang menyukai wanita licik malah mengeluarkan pistol dan menembaknya hingga mati. Di detik terakhir hidupnya, ia baru benar-benar paham bahwa semua ini adalah jebakan ibu dan anak itu. Dulu alasannya guru merekrutnya secara istimewa ke tim tari adalah untuk memanfaatkan bakatnya demi membantu anaknya sendiri. Untunglah takdir memberi kesempatan. Ia terlahir kembali 3 hari sebelum perlombaan. Menghadapi pura-pura ramahnya wanita licik, ia langsung melayangkan tamparan, bukannya menegurnya. Guru justru menasihatinya agar tetap tenang dan fokus menciptakan tarian baru. Wanita licik mendengar itu lalu memberi boneka bulu dengan manis. Namun gadis itu langsung melemparnya ke lantai sambil tersenyum dingin. Karena ia tahu di dalam boneka itu tersembunyi kamera pengintai. Ia lalu pindah ke ruang tari yang sudah lama terbengkalai. Mengurung diri 3 hari 3 malam untuk berlatih dan menciptakan tarian baru. Tarian itu begitu sulit. Meski punya dasar kuat tetap butuh 3 hari penuh untuk bisa menguasainya. Kali ini ia ingin lihat bagaimana wanita licik meniru. Hari lomba tiba. Wanita licik justru mengenakan kostum tari yang sama dengannya dan tampil lebih dulu. Gerakannya pun sama persis. Gadis itu kaget. Meski menolak boneka itu, gerakannya tetap bisa bocor. Usai penampilan wanita licik, tibalah gilirannya. Wanita licik awalnya ingin menertawakannya. Namun saat gadis itu membuka mantel tentara, ia langsung terkejut karena kostumnya berbeda sama sekali. Ternyata gadis itu sudah menduga ia takkan berhenti. Maka ia menyiapkan 2 tarian. Salah satunya tarian etnik yang terinspirasi dari gerakan ibunya saat kecil. Tidak mungkin ada orang lain yang tahu. Namun ketika ia melangkah ke panggung dengan penuh percaya diri, wanita licik malah tiba-tiba berkata ingin menari ulang tarian etnik. Melihat sahabatnya kembali menirunya, gadis itu benar-benar bingung. Lebih parah lagi, saat ia selesai menampilkan tarian khas Lambayan lengan ciptaannya sendiri, orang-orang di bawah panggung tetap menuduhnya menjiplak. Karena tarian itu sudah pernah dilihat dari wanita licik sebelum lomba. Gadis itu hancur. Padahal tarian itu baru sebagian kecil yang pernah ia coba sebelumnya. Sisanya ia buat spontan di atas panggung. Bagaimana mungkin bisa ditiru juga? Ia tidak tahu bahwa demi memastikan anaknya lolos seleksi korps seni, wanita licik dan ibunya yang jadi guru sudah mengganti kaca ruang tari dengan cermin 2 sisi khusus, sehingga setiap gerakannya di ruang sebelah bisa terlihat jelas oleh wanita licik. Direktur pun berkata, jika gadis itu tak bisa menunjukkan bukti, maka ia benar-benar plagiator. Menghadapi tuduhan itu, gadis itu menantang untuk menari improvisasi di tempat. Untuk menutupi kebenaran, wanita licik meminta dipasang sekat. Namun ia tak tahu sekat itu juga cermin 2 sisi. Putaran pertama tarian merak. Gerakannya kembali ditiru tanpa celah. Gadis itu mulai curiga. Di putaran kedua ia hanya berdiri diam. Wanita licik pun ikut terpaku kaku, membongkar kebohongannya. Menyadari cara curangnya, gadis itu memutuskan menyerang balik. Ia melempar pita ke lantai. Wanita licik meniru. Namun tanpa sengaja bajunya ikut terlepas. Para juri langsung melihat kejanggalan. Wanita licik panik pura-pura pingsan. Begitu bangun ia berbohong bahwa bajunya tersobek gelang. Direktur ternyata percaya padanya.